Hai guys, ketemu lagi dengan aku. Gimana kabarnya kalian hari ini? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Kalau saat ini semuanya gak baik-baik aja, aku harap kalian bisa bertahan dan jadi lebih kuat setiap harinya. Oke, jangan menyerah. Nah, untuk di video kali ini tentang other people suffering. It's about penderitaan yang orang lain rasakan gitu ya. Mungkin dalam hidup kita kadang suka merasa sedih, suka merasa hidup itu nggak adil gitu, atau kayak kenapa aku ngelakuin semuanya tapi menurutku aku tetap nggak berhasil gitu kan. Tapi ketika aku mencoba untuk memahami diriku dan oke, aku harus kuat gitu, cuma kadang aku nggak kuat juga sih, kadang-kadang capek juga. Tapi ketika aku dengar cerita tentang other people suffering, tentang gimana orang lain itu berusaha dan orang yang hidupnya tuh benar-benar susah gitu. Eh, untuk yang pertama aku mau bahas ya tentang body image gitu. Mungkin buat orang-orang yang nggak pernah eh, terlalu perhatian atau pusing soal fisik, dan kayak fisik nggak jadi focal point dan segala macam, ya itu emang bener gitu kan. Cuman emang ada orang-orang yang emang bahkan dari keluarganya sendiri tuh apa ya, nggak membentuk body image yang baik gitu, dikatain terlalu kurus, dikatain terlalu gemuk, atau eh, pendek, atau apapun itu gitu kan. Jadi mungkin kalau sekali dua kali itu nggak apa-apa guys, tapi body image itu kebentuk karena emang ada banyak hal yang menyakitkan gitu, yang orang omong tentang misal penampilan kita atau apa gitu. Nah itu tuh nggak segampang itu gitu guys buat hilang dari pikiran kita, karena dia ada karena lingkungan yang nggak mendukung, dan mungkin ada yang ngebully juga, ada yang apalagi pengalaman masa kecil saat body image kita terbentuk kan saat kita kecil tuh nggak semudah itu loh guys. Kayak ada orang yang suffering dari jerawat gitu, apakah dia nggak berusaha? Mungkin dia udah ngabisin banyak uang gitu kan buat nyembuhin jerawatnya gitu, tapi setiap ketemu orang di komen itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu. Mungkin kalau komen-komennya masih halus, mungkin sebagai manusia kita masih bisa menerima ya, walaupun kadang nyakitin juga. Tapi kadang emang ada beberapa orang yang extremely rude gitu, yang komennya emang bener-bener bikin sakit hati. Ya gitu juga ada guys. Jadi banyak orang yang udah habis uang banyak buat bukan, sebenarnya dia bukan perawatan, dia cuma pengen nyembuhin aja gitu loh, hal yang menurut dia nggak sesuai. Bisa itu obat diet, bisa itu skincare, bisa itu perawatan ke dokter, dan nggak semua orang berhasil gitu, namanya orang yang nggak berhasil gitu guys. Jadi please kita sebar awareness gitu untuk nggak ngomongin tentang penampilan, karena ada orang-orang yang benar-benar tersakiti karena itu. Dan emang society kadang nge-treat orang juga dari penampilan ya guys. Kadang, tapi nggak selalu kayak gitu juga, kayak kita juga boleh jadi orang-orang yang nggak nge-treat orang dari penampilan juga. It's depend on us gitu sih kalau menurutku. Nah menurutku kayak gitu guys. Yang pertama other people suffering itu. Terus other people suffering yang kedua adalah saat aku dengar cerita orang yang bunuh diri, atau orang yang mau bunuh diri tapi dia berhasil survive gitu. Jadi kebanyakan mereka orang yang misal bunuh diri itu mereka ngerasa kayak mereka tuh bener-bener sendirian gitu loh guys. Jadi kayak ya kayak mereka ngerasa sendirian aja, nggak ada yang mendukung mereka, nggak ada yang mendukung mereka, nggak ada yang ada buat mereka, nggak ada yang support mereka. Apalagi kalau keluarganya mereka hanya menuntut self image-nya jelek, kerasa kayak di diri mereka tuh nggak ada hal yang bagus, atau kayak masalah yang ada di hidup mereka tuh udah kayak terlalu berat dan nggak bisa ditumpahin juga, karena misalnya dia nggak punya orang yang bisa diajak cerita, atau
kayak dia bisa aja udah kehilangan kepercayaan sama orang gitu loh guys, ngerti gak sih? Jadi be kind ya to others. Kalau ada teman kalian tuh ya bisa support, kalian bisa bantu sebisanya, atau mungkin coba bantu dengerin gitu, nggak apa-apa guys, karena kadang hal yang simpel kayak gitu tuh benar-benar bisa ngebantu orang lain, apalagi mereka yang benar-benar hidupnya susah dan punya depresi yang berat gitu sih menurutku. Terus habis itu yang other people suffer yang ketiga itu tentang broken home. Broken home di sini nggak mesti selalu tentang sebuah keluarga yang bercerai gitu. Oh iya, maksud saya iya, keluarga bercerai juga broken home, cuman bisa juga broken home itu tentang masih dalam suatu hubungan tapi nggak ada kenyamanan di dalam rumah, dan yang paling menderita sebenarnya di situ tuh adalah anaknya gitu loh guys, karena seorang anak ya udah dapat kasih sayang, harusnya dapat perlakuan yang baik, mereka nggak dapat itu, dan mereka cuma dengerin teriakan-teriakan setiap hari, atau bahkan mungkin ada orang-orang yang dia itu jadi pelampiasan kemarahan orang tuanya gitu. Kita juga udah banyak lihat ya di media kekerasan kayak gitu sih. Jadi menurut aku ya itu juga suatu suffering yang sangat berat gitu, apalagi ketika anak tumbuh itu kan dia masih kecil ya, dan itu saat-saatnya dia memiliki image tentang dirinya, image dia melihat dunia, dan semua itu dihancurin gitu loh sama keluarganya sendiri gitu loh guys. Jadi ketika keluarga harusnya jadi tempat yang supportif, tempat yang nyaman, justru bisa aja mereka membenci orang tua mereka gitu guys, karena emang life treat them kayak gitu, dan itu emang oleh dihadapi gitu. Makanya aku kalau ada orang yang punya kesusahan apapun itu, aku pengen dengerin ceritanya, dan juga aku pengen bantu gitu loh guys, karena nggak semua orang tuh punya kesempatan untuk disayang gitu, dan ada juga orang-orang yang nggak ngerti apa sih itu disayang gitu, nggak ngerti karena nggak pernah dapet gitu dari orang lain, dan mereka mau sayang ke orang lain juga nggak ngerti karena mereka juga nggak ngerti caranya gimana sayang ke orang lain. Jadi gitu ya guys, apalagi kalau udah masalah nggak diurus secara ekonomi, itu juga udah sakit banget, karena sebagai anak yang harusnya bisa sekolah, bisa segala macam, mereka tuh harus mikirin biaya, atau kayak masih ada tekanan juga kan dari society. Jadi kalian be nice ya to other. Mungkin apa ya, kalau aku nunggunya gitu sih, mungkin ada beberapa orang yang menurut kita sifatnya nyebelin gitu kan, tapi sebenarnya orang-orang itu pasti dari sifat nyebelin itu pasti ada luka yang gak sembuh, dan mekanisme mereka jadi kayak gitu. Jadi jangan capek buat jadi orang baik ya, bantu yang lain, bantu semuanya, karena hidup itu susah, nggak ada hidup yang gampang, dan semua manusia itu lemah guys. Makanya kita harus membantu satu sama lain, dan coba kita luaskan untuk daripada kita ingin dipahami, kita coba memahami orang lain, daripada kita merasa nggak ada orang yang ada buat kita jadi orang yang ada buat orang lain gitu guys. Karena emang hidup seberat itu, dan aku harap kalian semua kuat yang ngelakuinnya gitu. Oke. Mungkin video hari ini segitu dulu. Hope this can help you a lot to understand other people's suffering. Okay, and goodbye. See you in the next video.